Stop! Ada misi penyelamatan darurat. Tanaman pada nangis. Milok dan teman-teman harus segera bertindak. Siap bantu mereka jadi pahlawan hijau? Yuk, kita mulai petualangannya. Episode kali ini, kita akan saksikan kebun kita kering. Milok, kawan selamatkan Taman SDN Sukarela. Siap-siap, mari kita mulai petualangan serunya. Milok, Zako, Risa, Luno, dan Tambo sedang bermain di taman sekolah. Mereka menyadari bahwa taman favorit mereka kering dan layu. Zako panik saat serangga meninggalkan taman. Di bawah terik matahari tengah hari, kebun sekolah tampak layu dan retak. Risa berseru, "Aduh, kenapa taman kita layu begini? Dulu kan cantik sekali." Zako berteriak, "Ah, tanahnya retak-retak. Jangan-jangan ada monster kering yang menyedot airnya." Milok mengamati. Ini pasti karena tidak ada air. Tapi, kenapa sistem pengairan di sini tidak berfungsi ya? Luno meratap. Kasihan tanamannya, mereka pasti sangat haus. Tambo mengenang. Seingat saya, taman ini dulu dirawat oleh Pak Ajo, tapi sekarang tidak ada. Ruangan kelas dipenuhi dengan suara-suara khawatir saat anak-anak menyampaikan kekhawatiran mereka kepada Bu Santi. Udara semakin terasa berat dengan kecemasan yang sama. Bu Santi berbicara kepada anak-anak. Suaranya tenang namun tegas. Sistem irigasi tua mungkin rusak. Milok melangkah maju. Suaranya bergema dengan tekad. Saya mengusulkan agar kita merancang sistem irigasi sederhana. Sinar matahari membanjiri ruang kelas, mengisinya dengan kehangatan saat para siswa bersemangat menanti. Bu Santi menyapa murid-muridnya dengan senyum hangat. Siap untuk memulai petualangan baru, Milok mengusulkan. "Bu Santi, bagaimana kalau kita buat sistem pengairan baru? Yang sederhana saja." Bu Santi menanggapi dengan semangat. "Ide bagus, Milok. Tapi itu butuh kerja keras dan kerja sama tim. Siapa yang siap jadi pahlawan hijau?" Wajah Zako langsung murung saat dia berseru. "Kerja keras? Aku panik kalau harus gali-gali tanah." Tekad Risa bersinar. "Tapi aku ingin taman kita hijau lagi." Luno dengan bersemangat menawarkan diri. "Aku siap membantu." Milok membuat sketsa sistem irigasi sederhana menggunakan botol plastik daur ulang. Suka keajaiban sains ini? Jangan lupa like, subscribe Milok Kids ya. Bu Santi memberikan instruksi dasar. Zako berjuang menggali tanah yang keras dan tidak mau mengalah. Sebuah pipa tua yang tersumbat terungkap. Risa dan Luno mengubah kebun sekolah menjadi oasis yang hidup. Mereka dengan hati-hati menempatkan bibit tahan kekeringan ke dalam tanah, memelihara kehidupan baru. Luno berbagi ide unik untuk mendekorasi area penanaman, membawa kreativitas ke ruang tersebut. Tambo menemukan buku tentang flora lokal di perpustakaan. Siap untuk berbagi pengetahuan barunya. Dia menghadapi tantangan tanah yang keras dan air yang langka, namun tekadnya tetap tak terpatahkan. Meskipun menghadapi kesulitan, Tambo tetap bertahan, menolak untuk menyerah pada kondisi yang keras. Matahari bersinar terang di atas kebun sekolah, tempat anak-anak berkumpul dengan wajah berseri-seri. Milok berseru dengan antusias. "Kalau pakai sistem sifon ini, air bisa mengalir dari ember tinggi ke tanaman secara otomatis." Zako berteriak. "Yeay! Aku menemukan cacing." Ini bukan monster pengering tanah ya?" Risa menyarankan dengan semangat. "Kita bisa mewarnai botol bekas ini jadi pot yang lucu." Luno menyemangati dengan tekad. "Ayo semangat! Sedikit lagi airnya sampai ke sini." Bu Santi memuji dengan senyum hangat. "Bagus sekali anak-anak. Kalian sudah menunjukkan semangat pahlawan hijau sejati." Kebun sekolah berkembang pesat.
Sebuah bukti nyata dari ketekunan dan perhatian. Anak-anak dan Bu Santi berdiri bersama, wajah mereka berseri-seri dengan bangga dan puas. Kebun sekolah kembali hidup, bermandikan sinar matahari, dan dipenuhi dengan aroma manis bunga. Mata Milok berbinar bangga saat dia berseru, "Lihat, Bu Santi, kebun kita hidup kembali." Zako mengakui. Ternyata, menggali tanah tidak seburuk itu ketika hasilnya seindah ini. Hati Risa meluap dengan sukacita. Bunga-bunga ini sangat indah. Aku merasa ingin menari. Tambu merenung. Ini membuktikan bahwa kita harus menjaga lingkungan seperti kita menjaga rumah kita sendiri. Luno berseri-seri. Ini semua karena kita bekerja sama. Hati Bu Santi dipenuhi kebanggaan saat dia menyatakan, "Kalian semua adalah pahlawan hijau sejati. Saya sangat bangga pada kalian semua. Keren!" Berkat kerjasama dan semangat, taman kita kembali hijau. Belajar itu asyik, apalagi kalau kita bisa buat perbedaan untuk lingkungan. Terima kasih sudah nonton. Sahabat Milo Kids, tetap semangat belajar dan jangan lupa klik subscribe biar nggak ketinggalan petualangan seru berikutnya. Sampai jumpa lagi ya.